itu bisa mempengaruhi banyak hal ya. Satu, juga akan mempengaruhi lingkungan bekerjanya, circle mereka. Untuk bisa menjaga konsistensi itu kita membutuhkan orang lain sebagai penyemangat, motivator dan sejenisnya. Pertama kan mesti pikiran dulu. Wah, setelah pikiran kita berbuat. Nah, terus waktu, tenaga, biaya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Pak Dewan Channel. Kali ini saya bersama Pak Dewan akan kembali berbincang-bincang ngobrolin tentang dunia bisnis dan kehidupan. Dan pada kesempatan kali ini kita mau ngomongin tentang kesungguhan dalam bekerja. Nah, Pak Dewan, menurut Pak Dewan kesungguhan dalam bekerja itu seperti apa? Mengingat orang-orang kan seringkali mengartikan kesungguhan dalam bekerja itu ya bekerja keras gitu. Tapi kalau menurut Pak Dewan gimana? Sebetulnya mereka bisa mengerjakan dengan cepat, tepat, benar, tidak diundur-undur. Sehingga mereka bisa melihat ke depan pekerjaan yang akan muncul ataupun bisa memberi kode-kode nanti akan muncul pekerjaan ini, dan kita mengerjakannya begini. Itu menurutku mereka sudah bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh itu ketika dia bisa mengefektifkan dan mengefisienkan pekerjaan yang tadinya lama menjadi lebih padat, singkat, sehingga di waktu yang luang itu akan diisi dengan pekerjaan lain yang itu sifatnya meningkatkan kualitas dari pekerjaan yang ada gitu Pak. Iya betul, seperti itu Mas Dava mampu menempuhkan tadinya pakai jam. Setelah pakai jam, tapi kan prosesnya panjang. Tuh, akhirnya harus pakai iPad. Ternyata pakai handphone aja sudah bisa. Nah, itu bagian dari penemuan. Tapi mengapa proses penemuan itu yang panjang? Mungkin ini ada lagi penemuan lagi. Saya nggak tahu kok bisa menemukan hal itu. Tadinya pakai spidol ditulis, pakai tulisan. Nah, sekarang cukup dengan angka seperti itu. Tapi pertanyaannya, apakah kurang sungguh-sungguh kok baru menemukan sekarang, atau tidak tahu, atau tidak mencari? Nah, mungkin seandainya itu ditemukan dulu, mungkin juga akan hebat. Nah, terus kemudian dari pengalaman Pak Dewan sendiri, seberapa jauh atau seberapa signifikannya perbedaan antara orang yang bekerja dengan biasa-biasa saja dengan bekerja yang sungguh-sungguh? Itu bisa mempengaruhi banyak hal ya. Satu, juga akan mempengaruhi lingkungan bekerjanya, circle mereka. Itu akan bisa berubah karena ada orang yang bisa dicontoh, ataupun ada penemuan-penemuan yang bisa lebih efisien maupun efektif, sehingga mereka akan lebih menciptakan keuntungannya. Tetapi kalau ditanya persentase ya tergantung apa yang dia temukan dan berapa besarnya bisa menciptakan laba, tapi yang jelas akan membawa suasana baru yang menyenangkan. Jadi istilahnya kesungguh-sungguhan dalam bekerja itu selain juga berdampak pada sisi keuntungan, itu juga sisi kebaikan lingkungan sekitar gitu Pak. Iya, jadi di saat kita bekerja dengan baik, ya walaupun belum tentu itu bisa menular ya, tetapi akan menular setelah lama waktunya, mungkin juga bisa. Kadang-kadang kita kan juga akan mengikuti orang lain itu setelah lama. Lagi maksudnya ini toh. Ternyata tapi itu sudah waktunya sudah bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 4 tahun baru paham. Ya, mungkin seperti hujan-hujan Jawa wong kang soleh kumpulono gitu. Seperti itu kan juga butuh waktu, tidak bisa langsung kita akan memahami. Tapi mungkin kalau yang pas, langsung bisa memahami. Seperti umpama penemuannya pakai iPad. Mungkin pakai HP juga bisa. Seperti itu. Jadi setelah ketemu itu akan berlanjut terus menemukan yang baru. Nah, permasalahannya mengapa kok tidak menemukan? Dan dari sisi itulah ketika orang yang bersungguh-sungguh itu akan semakin lengkap dan komplit dalam pekerjaannya, tidak sekedar pekerjaan A sampai Z, tapi sisi-sisi di samping A, di samping Z, di belakang B gitu. Itu akan terungkap semua dengan sendirinya gitu Pak. Iya, tapi ya itu juga harus banyak diskusi, banyak membaca, banyak mencari peluang-peluang sehingga akan menyelesaikan pekerjaan itu dengan lebih cepat karena mereka berusaha menemukan, bukan hanya rutinitas.
Nah itu bagian dari sungguh-sungguh itu juga mau mencoba maupun mau mengeluarkan biaya untuk penelitiannya sehingga mereka akan lebih diperhitungkan. Ya karena istilahnya untuk bisa bersungguh-sungguh pun ya ada harganya gitu ya Pak. Yang tidak hanya dibayar oleh waktu tapi juga mungkin uangnya sendiri gitu. Nah itu mungkin pengusaha kadang-kadang urik mungkin ya, wah sudah pakai uangku sendiri kok belum diganti ya. Nah itu mungkin butuh pihak ketiga yang suruh menjelaskan biar momentumnya pas dan tepat sasaran. Tempat sasarannya ya dijoli itu atau ditambah. Jadi mereka harus selalu sebetulnya kan kadang-kadang tahu ini yang terbaik, tapi karena harus mengeluarkan uangnya sendiri, kadang-kadang dia tidak mau. Jadi istilahnya kesungguhan itu pun ya tetap ada levelnya gitu Pak. Oh iya ya, semua itu pasti ada tingkatan-tingkatannya. Maksudnya level pertama mungkin level di mana dia mau meluangkan waktunya, level kedua dia yang mau meluangkan uangnya. Itu level ketiga dia mau meluangkan perasaannya, mau memberikan waktu yang terbaik. Mungkin waktu yang terbaik minggu-minggu kok pangkat. Waktunya istirahat, tapi karena dia ingin menembus batas, menyelesaikan masalah, menemukan yang terbaik, dia juga mungkin akan memberikan waktunya yang terbaik, bukan hanya waktu yang mereka sudah capek, tapi betul-betul mungkin seneng pas bisa tajam pemikirannya, dia pun berikan waktunya seperti itu. Nah, terus kira-kira misalkan dari kita, oke, saya mau ingin bersungguh-sungguh dalam bekerja ini. Nah, kira-kira itu dimulai dari mana, Pak? Apakah dari mental, sikap mental, pikiran, atau mungkin dari bagaimana cara dia mencintai pekerjaannya atau seperti apa? Ya sebetulnya pertama kali mimpinya yang harus dirubah, bahwa saya harus bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan terbaik yang sudah diberikan saya kerjakan. Kalau aku betul-betul sudah bisa, saya pasrahkan ke tempat kiri kanan saya. Setelah itu kita mengerjakan, minta pekerjaan yang di depannya, atau kita membuktikan bahwa pemikiran kita itu baik dan benar sehingga mereka bisa percaya dan kita bisa mendapat tambahan pekerjaan. Jadi istilahnya berawal dari mindsetnya gitu lah istilahnya. Ya pertama kan mesti pikiran dulu. Nah, setelah pikiran kita berbuat. Nah terus waktu, tenaga, biaya, lagi dan seterusnya. Ya. Nah terus kadang ketika sungguh-sungguh dalam bekerja itu ya di awal itu sangat kencang gitu, tapi lama-lama mungkin makin kendor. Nah itu menurut Pak Dewan gimana itu cara biar bisa menjaga konsistensi sehingga bisa berjangka panjang itu kesungguhan dalam bekerja itu? Nah itu sebetulnya kita harus di saat kita niat mau bekerja keras, mungkin kita itu ada tempat bercerita ya. Mungkin ada orang yang bisa menyenangkan di saat kita bercerita. Nah, disitulah memang mereka harus kita peseni. Aku mau diberi semangat terus nanti di saat aku turun semangatku, sehingga mereka akan memotivasi, bukan malah melu gembosi. Nah itu memang sejak awal kita sampaikan, dan itu banyak orang yang mau mereka menguatkan apa yang kita lakukan, tapi memang mencarinya tidak mudah, tapi pasti ada itu. Jadi istilahnya dalam hal ini yo untuk bisa menjaga konsistensi itu kita membutuhkan orang lain sebagai penyemangat, motivator dan jenisnya gitu Pak. Betul, orang yang mengingatkan atau mencari teman yang sama-sama bersemangat pasti ada. Ya istilahnya selagi kita mau, mungkin kan ada orang yang berpikir kalau wah di tempat kerjaku kayaknya nggak ada deh orang yang kayak gitu, tapi nggak harus di tempat kerja gitu nggak Pak? Maksudnya mungkin ke kiai atau ke siapa gitu ya tetap bisa gitu. Oh bisa, tidak harus di tempat kerja, mungkin di tempat kerja mah saingan. Ya di tempat lain atau di tempat teman SMA atau teman SMP atau siapapun yang mereka itu bisa memotivasi kita, dan kita bisa agak turun, kita bisa tetap bersemangat untuk melanjutkan pekerjaan kita yang semakin membosankan kadang-kadang. Karena waktunya yang sudah lama kita mengerjakan kan kadang-kadang juga ingin hal yang baru. Sementara kita harus maju terus
untuk sampai finish. Maju terus tanpa yang lama itu ketinggalan gitu ya. Nah, itu betul sekali Mas Terus. Karena kadang-kadang mungkin maju ditambah malah yang lain itu kebobolan. Ya, maju dan kiri kanan itu mau membantu loh. Saya mau mengerjakan pekerjaan ini, kamu tak kasih pekerjaan yang ini. Ya. Oke. Terus kira-kira istilahnya dari gampangannya kan idealnya ketika kita sungguh-sungguh dalam kerja, kita akan menjadi seseorang yang mahir. Ketika kita menjadi seseorang yang mahir, kita akan menjadi ahli, dan ketika kita menjadi ahli, kita akan ya dicari-cari lah istilahnya oleh orang-orang. Nah, menurut Pak Dewan bagaimana istilahnya perjalanan seseorang itu bisa mencapai tahap di mana dia bisa dicari-cari, dimulai dari kesungguhan dia dalam bekerja. Sebetulnya mereka salah satunya yang menjadi orang yang dipercaya. Satu, ya jangan banyak memberi janji. Jadi kita berusaha apa yang kita sampaikan itu benar-benar akan terjadi dengan cara kita sungguh-sungguh memperjuangkan, dan kita tidak sering memberi janji-janji yang terlalu besar, tapi yang janji memang bisa kita realisasikan, atau harapan yang bisa tercapai, bukan harapan yang jauh, sehingga kita akan lebih bersemangat. Jadi istilahnya menjaga kepercayaan itu ya sangat penting ya Pak. Sebenarnya ketika kita ingin benar-benar bersungguh-sungguh, kita menancapkan target, tapi kita juga dalam menancapkan target itu harus benar-benar bisa meyakinkan gitu. Sebenarnya tidak malah ya kurang dipercaya gitu nantinya. Ya, kita harus bagaimana mereka itu bisa melihat kita itu bisa mengerjakan dan benar. Karena semakin kita bisa kan ya semakin istilahnya kita mungkin lebih di depan yang lain gitu ya Pak. Ya. Nah, terus mungkin terakhir Pak Dewan pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana. Di saat kamu mulai capek, carilah orang yang bisa memotivasi cita-citamu sehingga kamu tetap berusaha dengan keras dan kamu tetap punya energi tambahan dari sahabat-sahabat dekatmu. Oke teman-teman, itu dia obrolan kita mengenai kesungguhan dalam bekerja. Jadi dari kesungguhan dalam bekerja itu akan sangat berdampak nih teman-teman, utamanya untuk masa depan karir teman-teman sendiri. Karena semakin orang itu sungguh-sungguh, maka semakin dia akan ahli dalam bidangnya, dan ketika dia semakin ahli, dia akan semakin dilirik oleh orang-orang di sekitarnya, yang itu akan menunjang masa depan karir teman-teman sekalian. Nah, jadi jika dari teman-teman ingin bertanya atau ada kritik dan saran, bisa ditulis di kolom komentar di bawah, nanti kita bisa diskusikan bersama, dan bahkan mungkin bisa kita bikinkan konten tersendiri untuk teman-teman sekalian. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan konten-konten menarik dari kita selanjutnya. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.